Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mensubscribe channel saya dan telah mendukung channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah ini, tonton video saya sampai selesai. Pada video saya kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah seorang sinden yang sangat menjadi primadona di masanya. Namun hal ini menimbulkan kecemburuan dari salah seorang rekan sinden lainnya, hingga akhirnya nekat untuk menghabisi nyawa dari sinden tersebut. Kisah ini berlatar di sebuah daerah di Jawa Tengah dan sekitar tahun 1990-an. Di mana pada saat itu kesenian daerah masih sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kesenian wayang kulit beserta pengiring musik dan sindennya. Nah, salah satu sinden yang paling terkenal pada saat itu adalah Ajeng. Sebagai seorang sinden, Ajeng ini memiliki suara yang sangat bagus. Selain karena suaranya yang merdu, Ajeng juga terkenal dikarenakan kecantikan dan keramahannya kepada setiap orang. Nah, Ajeng ini memiliki teman duet sesama sinden wanita yang bernama Denok. Denok ini merupakan sinden yang sedikit lebih senior bila dibandingkan dengan Ajeng. Ya, jadi umur mereka ini terpaut sekitar 2 tahun saja dengan Denok yang lebih tua. Denok pun tidak kalah cantik bila dibandingkan dengan Ajeng. Namun entah mengapa orang-orang lebih mengagumi Ajeng ketimbang Denok. Karena seringnya bersama, akhirnya Ajeng dan Denok menjadi teman yang sangat akrab. Ajeng dan Denok ini sering terlihat bersama, baik di atas panggung maupun di luar panggung. Kedekatan mereka pun sudah seperti layaknya seorang sahabat. Singkat cerita, jadi grup kesenian mereka ini diundang oleh salah satu seorang lurah di daerah setempat. Jadi pada masa itu untuk mengisi kendurian di rumah pejabat itu. Jadi di sana mereka mengisi pertunjukan wayang kulit dengan Ajeng dan Denok sebagai sinden pengiringnya. Pertunjukan mereka sangat menghibur para penonton, tamu undangan dan tuan rumah. Dan mereka memberikan apresiasi atas pertunjukan yang telah mereka persembahkan. Begitu selesai pertunjukan, lurah tersebut yang sebagai tuan rumah mengunjungi para pengisi acara untuk memberikan apresiasi diikuti oleh jajarannya. Dalam rombongan lurah tersebut terdapat Jaka yang merupakan putra dari lurah tersebut turut serta memberikan apresiasi.
Jaka ini adalah seorang pemuda yang merupakan putra dari lurah yang memiliki wajah yang tampan dan badan tinggi dan sangat kekar. Ketika Jaka berjumpa dengan Ajeng, Jaka merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun Jaka pada waktu itu hanya menyalami Ajeng saja dan mengikuti rombongan yang lainnya untuk kembali duduk ke kursi penonton. Di sisi lain, ternyata Jaka ini disukai oleh Denok yang pada waktu itu juga bersalaman dengan Jaka. Namun di sini Denok pun hanya tersenyum manis ke Jaka ketika Jaka turut menyalaminya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Jaka mulai sering datang ke sanggar tempat mereka berlatih. Bahkan juga datang ke setiap tempat di mana mereka melakukan pertunjukan. Jaka memang bertujuan untuk menemui Ajeng. Namun dikarenakan Ajeng selalu bersama dengan Denok, maka setiap Jaka datang selalu mengobrol dengan mereka berdua. Di sini Jaka pun belum terlalu menunjukkan rasa sukanya terhadap Ajeng. Jadi tiap kali Jaka datang mereka hanya berbicara biasa saja. Namun dengan seringnya Jaka mengunjungi mereka, di sini Denok yang memang dari awal suka dengan Jaka, merasa seperti Jaka juga memberikan perhatian yang lebih. Denok merasa Jaka pun suka kepadanya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Jaka mengungkapkan perasaannya kepada Ajeng. Jaka mengungkapkannya ketika Ajeng sedang berada di sanggar untuk latihan. Kejadian itu pun banyak disaksikan oleh para anggota kesenian yang lain termasuk Denok. Denok yang menyaksikan kejadian itu pun merasa kaget. Dia yang merasa selama ini diberikan perhatian lebih oleh Jaka harus menelan pil pahit. Bahwa kenyataannya adalah Jaka sering mengunjungi mereka itu dikarenakan Jaka suka dan mencintai Ajeng. Dan jawaban dari Ajeng semakin membuat Denok merasa terbakar. Ajeng yang saat itu masih kaget dengan malu-malu menerima pernyataan cinta dari Jaka. Dan akhirnya mereka berdua pun menjadi sepasang kekasih. Sejak saat itu sikap Denok kepada Ajeng pun berubah. Yang tadinya baik dan sangat dekat, Denok sekarang terlihat gampang marah terhadap Ajeng, terlebih ketika Ajeng berbicara mengenai Jaka. Denok langsung menghardiknya agar jangan membicarakan Jaka di depannya. Dan ketika nyinden pun Denok terlihat begitu ogah-ogahan nyinden bareng Ajeng. Ajeng dan beberapa orang pun bingung dengan sikap Denok. Semakin hari kebencian Denok semakin menjadi-jadi. Terlebih ketika Jaka sering datang untuk menjumpai Ajeng dan mereka sering terlihat berbicara dengan tatapan yang sangat penuh cinta. Hingga akhirnya kebencian Denok pun saat ini berubah menjadi dendam kepada Ajeng. Dikarenakan Ajeng sudah merebut hati pria yang ia sukai. Jadi singkat cerita, Denok pun berencana untuk menyingkirkan Ajeng dari kehidupan Jaka. Denok pun datang ke seorang dukun untuk mengguna-gunai Ajeng. Ketika Denok sampai ke depan rumah seorang dukun sakti, tiba-tiba si dukun yang sedang asik duduk di depan rumahnya pun langsung memanggil dirinya dan berkata, "Sepertinya kebencian kamu sudah tidak bisa dibendung lagi. Apa yang bisa aku bantu?" Mendengar dukun tersebut bicara, Denok di sini pun kebingungan dan berkata,
Eh, Maaf Mbah, kok Mbah bisa tahu ya kalau aku sedang memiliki kebencian dan dendam terhadap seseorang? Lalu si Mbah Dukun pun berkata, "Sudah terlihat nak dari auramu. Sekarang kamu sebutkan apa yang bisa aku bantu untuk mewujudkan dendammu itu." Denok pun kembali menjawab, "Maaf Mbah, aku mau memberikan pelajaran buat orang yang telah merebut seorang pria dariku." Dan mendengar perkataan itu, si Mbah Dukun pun kembali berkata, "Ayo masuk ke dalam, kita bicarakan di dalam saja." Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah dukun itu. Rumah yang terbuat dari kayu dan sangat kental aura mistis dari rumah itu. Dan akhirnya Denok pun menceritakan semuanya kepada si Mbah Dukun. Dan si dukun pun menyanggupi permohonan Denok dan mengatakan, "Baiklah, aku akan bantu untuk melakukan semua itu. Namun di sini kamu harus mempersiapkan syarat-syaratnya." Lalu Denok pun berkata, "Apa syarat-syarat yang harus aku persiapkan, Mbah?" Dan dukun itu pun kembali menjawab, "Kamu harus menyiapkan beberapa benda yang berkaitan langsung dengan orang yang akan kamu singkirkan. Kamu harus membawa rambut dan tanah bekas jejak kaki orang itu, belerang, akar gantung, tanah kuburan, dan kulit ular." Setelah mendengar syarat-syarat yang harus dibawa, Denok pun berkata, "Baik Mbah, aku akan persiapkan semua benda-benda yang dibutuhkan untuk guna-guna itu." Akhirnya setelah percakapan itu, Denok pun pamit pulang dan segera menyiapkan semua benda-benda yang dibutuhkan untuk melakukan guna-guna tersebut. Setelah keesokan harinya, Denok pun mulai mengumpulkan benda-benda yang dibutuhkan untuk guna-guna tersebut. Rambut Ajeng dengan mudahnya Denok dapatkan dari sisir Ajeng. Jadi pada waktu mendapatkan rambut tersebut, Denok berpura-pura meminjam sisir dari Ajeng ketika sedang make up berdua, dengan alasan dia tidak membawa sisir pada waktu itu. Nah, untuk tanah jejak kaki Ajeng pun Denok juga mendapatkan dengan sangat mudah. Denok mengambilnya ketika Ajeng berjalan tanpa alas kaki di atas tanah. Dan untuk akar gantung, belerang, tanah kuburan, dan kulit ular pun Denok dapatkan dengan mudah setelah ia mengambil rambut dan tanah bekas jejak kaki Ajeng. Setelah mengumpulkan itu semua, akhirnya Denok pun kembali mengunjungi rumah Mbah Dukun tersebut. Dan akhirnya mereka memulai ritual itu. Dan sejak saat itu, Ajeng mengalami gangguan-gangguan. Jadi di sini Ajeng sudah mulai sering bermimpi dibawa oleh sosok makhluk gaib yang sangat menakutkan. Di dalam mimpinya itu ada sosok makhluk yang sangat besar dan sangat menyeramkan yang menarik paksa dirinya untuk ikut dengannya. Ajeng pun sudah melawan dengan berbagai macam cara, namun dikarenakan makhluk itu lebih kuat dari Ajeng, akhirnya Ajeng pun tidak kuasa menghadapinya dan Ajeng dibawa ke suatu tempat yang sangat menyeramkan. Tidak hanya sekali saja Ajeng mengalami mimpi yang sangat buruk, namun hampir setiap hari Ajeng mengalaminya. Di kehidupan nyata pun Ajeng sering diteror oleh sosok makhluk gaib. Dan Ajeng menceritakan semua yang dia alami kepada Jaka.
Dan Jaka pun juga merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi oleh Ajeng. Dikarenakan terlalu sering diganggu, Ajeng pun selalu merasa ketakutan setiap hari dan merasa semua orang yang akan menjumpainya adalah sosok makhluk jahat yang sering ia lihat. Dan Ajeng menjadi seperti orang linglung semenjak kejadian itu. Dan Ajeng pun di sini mengalami perubahan fisik yang sangat drastis. Terlebih ketika dirinya sudah mulai dijangkiti penyakit kulit yang sangat parah. Di mana di sekujur tubuhnya itu timbul benjolan-benjolan seperti bisul yang sering mengeluarkan nanah dan berbau. Belum lagi sakit kepala yang sangat hebat sering sekali Ajeng alami. Bahkan ketika sakit kepalanya datang, Ajeng sering meronta-ronta kesakitan sambil memegangi kepalanya, dan tak jarang dia juga sering membenturkan kepalanya agar sakit kepalanya hilang. Semua orang yang menyaksikan Ajeng merasa kasihan dan sangat iba. Termasuk Jaka juga mengalami kesedihan yang mendalam melihat Ajeng merasakan sakit seperti itu. Dan akhirnya setelah Ajeng mengalami beberapa sakit yang aneh dan sangat parah, Ajeng pun meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Semua orang bersedih tanpa terkecuali Jaka. Denok pun berpura-pura sedih atas kematian Ajeng, padahal di dalam hatinya Denok merasa sangat senang dan puas atas kematian Ajeng. Dan akhirnya Ajeng pun dimakamkan dengan sebaik-baiknya. Namun di sini sebelum Ajeng meninggal, jadi Ajeng ini sempat mendatangi seorang dukun untuk menyembuhkan sakit yang ia alami. Ajeng pun menanyakan kepada dukun tersebut, "Mbah, aku mau bertanya, Mbah, apakah sakit yang aku alami ini adalah murni penyakit atau hasil guna-guna, Mbah?" Dan setelah mengamati kondisi Ajeng dan mendengarkan cerita Ajeng, dukun itu pun berkata, "Mohon maaf, Nduk, dengan berat hati Mbah sampaikan bahwa sebenarnya kamu telah terkena santet, Nduk. Santet yang kamu alami ini sangat sulit untuk disembuhkan. Dikarenakan sarana santet yang telah dikirimkan termasuk jenis santet yang sangat kuat dan juga media santet yang digunakan sudah dibuang ke lautan oleh pelaku agar tidak ditemukan. Dengan tujuan agar santetnya tidak ada yang bisa mematahkan. Namun Mbah akan membantu kamu sekuat yang Mbah bisa bantu. Mbah akan membantu mengurangi rasa sakit yang kamu alami dengan pengetahuan yang Mbah miliki. Dan juga Mbah akan mencoba mencari tahu siapa yang melakukan ini kepada kamu." Dan akhirnya dukun itu pun melakukan ritual pengobatan kepada Ajeng. Setelah itu, Mbah Dukun kembali melakukan ritual untuk mencari tahu siapa yang melakukan itu semua kepada Ajeng. Setelah melakukan ritual, akhirnya Mbah Dukun itu pun berkata, "Nduk, Mbah sudah melakukan pembicaraan gaib dengan beberapa makhluk gaib. Dan Mbah mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah salah seorang kerabat yang sangat dekat dengan kamu, Nduk. Dan dia pun juga merupakan seorang sinden." Ajeng yang mendengarkan hal itu pun langsung syok dan menangis.
Ajeng berkesimpulan bahwa yang melakukan santet kepadanya adalah Denok. Karena yang menjadi sinden selain dirinya adalah hanya Denok seorang. Dan juga dia merupakan kerabat dekat dengan Ajeng. Dan dukun itu pun kembali berkata bahwa alasan orang itu melakukan santet kepada Ajeng adalah dikarenakan masalah asmara. Setelah Ajeng mengetahui itu semua, di sini Ajeng hanya bersedih dan menangis. Pada saat sesampainya Ajeng di rumah, Ajeng pun ingin menceritakan semuanya kepada keluarganya dan Jaka. Namun hal itu belum sempat Ajeng lakukan dikarenakan Ajeng selalu mengalami sakit kepala yang sangat hebat dan mengalami gangguan-gangguan lainnya. Sampai akhirnya Ajeng meninggal dunia. Setelah menyingkirkan Ajeng dengan santetnya, di sini Denok kembali mendatangi rumah dukun yang telah membantunya untuk menyantet Ajeng. Namun kali ini tujuan kedatangannya untuk melakukan ajian pelet kepada Jaka. Si dukun pun kembali berkata, "Aku sudah tahu maksud dan tujuanmu datang ke sini, Nak. Kamu tidak perlu menceritakannya, aku pun sudah tahu." Dan akhirnya si dukun pun mempersilahkan Denok masuk ke rumahnya. Dukun itu pun memberikan syarat-syarat benda yang harus diberikan Denok untuk melakukan aksinya. Nah, ini benda-benda yang harus kamu kumpulkan agar ajian pelet ini bisa berjalan. Kamu cari rambut dan kuku dari pria idamanmu itu. Lalu kamu bawakan juga kepadaku tulang kucing hitam. Namun di sini bukan sembarangan tulang. Kamu rebus kucing hitam itu sampai hanya tersisa bulu dan tulangnya saja. Lalu kamu ambil satu tulang yang mengambang pada air rebusan itu. Dan kamu bawa kepadaku beserta benda lainnya. Namun kau harus pastikan dengan betul bahwa kucing itu harus yang benar-benar hitam sempurna. Jangan ada warna lain sedikit pun pada tubuh kucing itu. Mendengar syarat-syarat yang diberikan oleh si Mbah Dukun, Denok pun langsung bergegas pamit. "Yowes Mbah, kalau begitu saya pamit dulu ya Mbah. Begitu saya mendapatkan semua bendanya, saya akan segera kembali ke sini." Dan Denok pun akhirnya kembali ke rumah. Sementara itu, arwah Ajeng yang tewas karena disantet oleh Denok pun seperti tidak terima karena perbuatan Denok. Arwah dari Ajeng pun bergentayangan menuntut pembalasan kepada Denok. Pada saat Denok masih mengumpulkan semua benda-benda yang dijadikan syarat untuk ajian peletnya yang akan dilakukannya, pada saat itulah arwah dari Ajeng mendatanginya. Jadi pada suatu malam ketika Denok sedang tertidur di dalam kamarnya, tiba-tiba saja Denok terbangun dikarenakan mendengar suara rintihan dari luar kamarnya. Suara seperti orang merintih kesakitan. Pada awalnya suara itu hanya samar-samar terdengar. Namun lama-kelamaan suara rintihan itu semakin jelas terdengar. Denok pun berkata dalam hatinya, "Suara siapa itu? Kok malam-malam begini merintih kesakitan?" Dan pada saat itu Denok pun tidak terlalu menghiraukan dan melanjutkan tidurnya. Namun sebelum Denok kembali tertidur pulas,
Denok pun berpikir, kenapa suara itu terdengar sangat jelas dan dekat sekali ya? Padahal rumah terdekat dengan rumahku itu berjarak sekitar 10 meter. Dan suaranya itu loh mirip sekali dengan suara Ajeng. Akhirnya Denok pun mencoba untuk melihat dari balik jendela. Dan benar saja Denok melihat sosok Ajeng yang sedang berdiri tepat di depan kamarnya. Dengan tatapan mata yang sangat tajam dan muka yang penuh dendam. Melihat itu, Denok pun langsung keluar kamar dan mendatangi kamar adiknya. Dan akhirnya Denok pun tidur bersama adiknya dan arwah dari Ajeng pun tidak menghampirinya lagi. Singkat cerita, Denok pun pergi ke beberapa pasar untuk mencari seekor kucing yang memiliki warna hitam sempurna. Dari satu pasar ke pasar yang lainnya sudah Denok kelilingi. Dan setiap kucing yang berada di pasar-pasar itu pun telah dia lihat semua. Namun di sini Denok masih belum mendapatkan kucing yang memiliki warna hitam sempurna. Sudah beberapa hari Denok mencarinya sampai setiap pasar di kota itu pun sudah pernah dikunjungi Denok. Namun di sini Denok tetap saja belum menemukan kucing yang ia maksud. Pada suatu hari ketika Denok sedang beristirahat di sebuah pinggir jalan, Denok pun melihat seekor kucing hitam seperti yang ia maksud melintas di hadapannya. Kucing hitam itu berjalan sangat pelan menuju suatu rumah. Dan kucing itu pun berhenti di sana. Denok yang melihat itu pun langsung bergegas mengikuti kucing itu dengan membawa beberapa potong ikan yang akan digunakan untuk menarik perhatian kucing itu. Begitu Denok sampai di depan rumah itu, kucing hitam itu pun kembali berjalan menjauhi dari rumah itu. Dan kali ini kucing itu pergi menuju suatu kebun. Dan Denok pun kembali membuntuti kucing itu pergi ke kebun itu. Semakin cepat Denok mendekati kucing hitam itu, semakin cepat juga kucing hitam itu menjauh. Setelah sampai di kebun, kucing itu pun kembali berjalan masuk ke dalam kebun itu. Denok pun kembali membuntutinya. Sambil menahan rasa kesal, Denok pun berkata dalam hati, mau kemana hai kau kucing? Kemanapun kau akan pergi, aku akan ikuti dan aku akan tangkap engkau. Sudah berhari-hari aku mencari engkau dengan hampir mengunjungi seluruh pasar yang ada di kota ini. Dan ketika aku berjumpa dengan engkau, tidak akan aku sia-siakan kesempatan ini. Aku akan tangkap engkau kucing sialan. Kucing itu pun terus memasuki kebun itu dan akhirnya berhenti di pinggiran hutan di dekat kebun itu. Denok yang dari tadi mengikutinya semakin mempercepat langkahnya begitu melihat kucing itu berhenti. Namun tak sampai Denok mendekati kucing itu pun kembali berjalan masuk ke dalam hutan. Denok yang perhatiannya terfokus hanya ke kucing itu pun kembali mengikutinya dan ikut masuk ke dalam hutan. Hingga akhirnya kucing itu berhenti di depan pohon yang sangat besar. Denok yang melihat kucing itu berhenti pun kembali bergegas mendekati kucing itu. Namun ketika Denok hampir mendekati kucing hitam itu, Denok mendengar ada suara seorang wanita sedang menyinden. Yen entawang ono
Denok yang mendengar suara itu pun tiba-tiba menyadari ternyata dirinya sudah berada di dalam sebuah hutan. Denok pun seperti tidak asing dengan suara dan lagu yang ia barusan dengar. Dia pun berkata di dalam hatinya, seperti suara Ajeng, dan lagu yang dinyanyikan pun adalah lagu favorit Ajeng. Setelah Denok berkata demikian, tiba-tiba Denok mendengar suara orang tertawa yang sangat keras. Di tengah hutan itu, suara tertawa dan rintihan itu semakin menggema, membuat telinga Denok pun menjadi sangat kesakitan. Dan Denok pun menutup kedua kuping dan matanya karena dia merasakan ketakutan yang teramat sangat. Setelah itu Denok pun melihat sosok Ajeng tepat berada di depannya. Dan sosok Ajeng pun berkata, "Kau adalah seorang pembunuh, Denok. Kau adalah seorang pembunuh. Jangan kau coba-coba berani untuk mencelakai Jaka. Aku akan membalas dendam kepadamu. Aku akan membuatmu mati." Dan ketika sosok Ajeng akan mendekati Denok, Denok pun bermaksud untuk berlari keluar hutan. Namun semakin Denok berlari, semakin terasa berat langkah kakinya. Sehingga Denok tidak bisa beranjak dari tempat ia berdiri. Dan sosok Ajeng kembali tertawa dengan suara yang sangat menakutkan. Akhirnya Denok pun bisa berlari menjauhi dari tempat itu. Dan dia pun bergerak menuju keluar hutan. Namun ketika berhenti untuk beristirahat sebentar, Denok pun menyadari bahwa Denok berada di posisi awal sebelum Denok melarikan diri. Hal ini terjadi berhari-hari dan Denok pun terjebak di dalam hutan. Sosok dari Ajeng pun tetap melanjutkan terornya kepada Denok. Karena saking tertekannya, akhirnya Denok memohon ampun kepada sosok Ajeng ini. Sambil menangis, Denok berkata, "Ampun Ajeng, ampuni aku. Tolong bebaskan aku dari keadaan ini Ajeng. Tolong." Sosok Ajeng pun kembali menatap tajam ke arah Denok dan berkata, "Kau Denok telah membunuh aku dengan kejamnya. Kau telah membuat aku sengsara selama aku hidup. Dan sekarang kau memohon ampun kepadaku atas semua yang telah kau lakukan kepadaku." Kemudian Denok pun sambil menangis kembali berkata, "Tolonglah Ajeng. Maafkan aku dan bebaskan aku dari keadaan ini. Aku berjanji akan menghentikan niatku untuk mengguna-guna Jaka. Aku berjanji Ajeng." Selanjutnya sosok Ajeng itu kembali berkata, "Hal itu saja masih belum cukup bagiku. Kau harus mengakui semua perbuatanmu kepadaku dan kau harus mengakuinya di depan masyarakat banyak Denok. Jika kau mengingkarinya, aku akan mengganggumu dan membuatmu mati." Mendengar hal itu, Denok pun segera berkata, "Baiklah Ajeng, aku akan mematuhi semua permintaanmu. Tapi tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku Ajeng." Dan setelah Denok berjanji kepada sosok Ajeng pun menghilang dari hadapan Denok. Dan Denok pun jatuh pingsan karena mengalami depresi dan dehidrasi
karena sudah beberapa hari berada di dalam hutan dalam kondisi tidak makan ataupun minum. Di sisi lain, rekan-rekan dari Denok yang menyadari bahwa Denok sudah tidak pulang dalam beberapa hari, segera mencari keberadaan Denok. Ada salah satu orang yang melihat dan mengenali sosok Denok masuk ke dalam hutan beberapa hari yang lalu. Jadi berdasarkan informasi itu, rekan-rekan dari Denok ini pun mencari Denok masuk ke dalam hutan. Dan akhirnya setelah 1 hari penuh melakukan pencarian, mereka akhirnya menemukan Denok dalam keadaan yang depresi dan stres dikarenakan sangat ketakutan. Mereka segera membawa Denok kembali ke rumah dan memberikan Denok perawatan agar kesehatan dan kondisi mental dari Denok ini bisa kembali normal. Setelah beberapa hari berada di rumah, keadaan dari Denok pun sudah mulai pulih. Namun setelah 7 hari dalam perawatan, Denok kembali dijumpai oleh sosok dari Ajeng. Sosok Ajeng ini menagih janji Denok untuk mengakui semua perbuatannya kepada Ajeng di hadapan orang banyak. Denok pun yang melihat sosok Ajeng pun kembali merasakan sangat ketakutan. Dia kembali trauma begitu melihat sosok Ajeng. Dan kejadian itu pun berlangsung selama beberapa hari. Hingga akhirnya Denok pun beranjak dari tempat tidurnya dan memutuskan untuk memberikan pengakuan kepada orang-orang yang ada di desanya. Denok pun akhirnya memanggil sang adik dan meminta adiknya untuk membantu menginformasikan kepada kepala desa untuk mengumpulkan seluruh masyarakat desa. Denok berdalih akan menceritakan semua kejadian yang Denok alami selama di dalam hutan hingga akhirnya bisa ditemukan oleh rekan-rekannya. Singkat cerita, kepala desa dan masyarakat desa pun telah berkumpul di alun-alun desa. Denok, keluarga dan rekan-rekannya pun turut hadir. Juga di sini tidak ketinggalan keluarga Ajeng dan Jaka pun hadir berada di sana. Akhirnya Denok pun mulai berdiri dan maju ke hadapan masyarakat banyak. Di sini Denok memulainya dengan menyinden lagu yang disukai oleh Ajeng. Sambil bercucuran air mata, Denok pun berhasil menyelesaikan lagu ini dengan sangat baik. Dan akhirnya Denok memulai pengakuannya. Alih-alih masyarakat desa mendengarkan kisah misteri Denok yang hilang di dalam hutan, masyarakat desa dikejutkan dengan pengakuan Denok yang dengan tega menghabisi Ajeng dengan kejamnya. Denok menceritakan semua kejadiannya sambil terbata-bata dan menangis. Belum sempat Denok menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba saja tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menahan beban yang sangat besar. Dan akhirnya Denok pun pingsan di hadapan seluruh masyarakat desa. Kejadian ini pun menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Keluarga Ajeng dan Jaka pun sangat terkejut dan mereka marah mendengar pengakuan Denok. Bahkan ada salah seorang dari keluarga Ajeng yang berusaha menyerang Denok. Namun hal itu dapat dicegah oleh keamanan desa. Setelah kejadian itu, Denok pun merasa sedikit lega. Namun perasaan bersalah semakin menjadi. Belum lagi saat ini Denok dan keluarganya dikucilkan karena telah membunuh Ajeng dengan melakukan santet. Karena tidak kuat menahan beban dosa dan penyesalan yang dialaminya, dan Denok merasa malu kepada keluarganya. Karena ulahnya,
keluarga dari Denok ini kena imbas, dikucilkan oleh masyarakat desa. Akhirnya pada suatu hari Denok pun meninggal dunia dengan cara gantung diri di kamarnya. Mengetahui hal tersebut, keluarga dari Denok pun melaporkan kejadian itu kepada kepala desa. Dan akhirnya jenazah dari Denok ini pun dimakamkan dengan hanya dihadiri oleh keluarganya saja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah mendengarkan kisah saya barusan. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil pelajaran. Kisah persahabatan yang dipecahkan oleh asmara yang berujung malapetaka. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang telah mensupport channel saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, jangan lupa di share ke media sosial teman-teman lainnya. Buat teman-teman yang ingin menceritakan cerita misteri yang teman-teman alami, boleh teman-teman kirim ke DM Instagram saya. Instagramnya saya sematkan di atas. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.